Media Thailand terbakar cemburu, tak mau akui kenaikan menakjubkan timnas Indonesia di ranking FIFA Asia. 7 pemain bintang yang bisa bawa timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Nomor 1 nilainya setara 670 miliar rupiah. Gila! Miliano Jonathans, bintang Belanda yang siap gemparkan timnas Indonesia meski bermain di Liga Kasta kedua. Pecah! Inilah rahasia mengapa Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk gagal gabung timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong ungkap kebenaran mengejutkan. Timnas Indonesia akan hadapi ASEAN Cup 2024 tanpa punggawa terbaik, fans harus turunkan ekspektasi. Sumarji buka suara. Timnas Indonesia tak kejar juara ASEAN Cup 2024, ini target mengejutkan yang harus dicapai. Kisah tragis Nathan Chu Aon di Swansea, apakah Januari 2025 akan menjadi akhir perjalanan menyedihkan ini? Dukungan gila dari Indonesia bikin Mas Hilgers merasa jadi bintang dunia. Begini perasaannya main untuk tim Garuda. Shin Tae-yong bikin keputusan mengejutkan. Kenapa timnas Indonesia pilih TC di Bali dan bukan Jakarta? Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Media Thailand terbakar cemburu, tak mau akui kenaikan menakjubkan timnas Indonesia di ranking FIFA Asia. Media Thailand Thairat terlihat seakan tak bisa menerima kenyataan saat mereka harus memberitakan kenaikan ranking FIFA timnas Indonesia yang mencapai level tertinggi di zona Asia pada November 2024. Mengapa? Karena dalam pemberitaan tersebut, mereka dengan sengaja tidak mencantumkan nama timnas Indonesia sama sekali. FIFA baru saja merilis update ranking dunia terbaru untuk November 2024, dan seperti biasa, Thairat turut memberitakan hasil tersebut. Namun yang membuat kejutan adalah sikap mereka yang hanya menyebutkan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Thailand, tanpa memberi perhatian lebih pada timnas Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa 3 negara ASEAN, termasuk Thailand, mengalami penurunan peringkat, sementara ada 6 negara lainnya yang naik. Rangkuman peringkat dunia terkini untuk 11 negara ASEAN. Timnas Thailand turun bersama 2 negara lainnya, tetapi ada 6 negara yang naik peringkat menjelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, tulis Thairat dalam artikel mereka. Seperti yang bisa dipahami, Thailand memang mengalami penurunan peringkat setelah 2 hasil imbang yang mengecewakan melawan Lebanon 0-0 dan Laos 1-1. Hasil minor tersebut menyebabkan Thailand merosot 1 peringkat dari posisi 96 dunia ke posisi 97 dunia. Namun yang paling menarik adalah cara Thairat membahas peningkatan peringkat timnas Indonesia. Meskipun dalam artikel mereka jelas menyebutkan ada tim yang naik peringkat paling tinggi pada November 2024 dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, mereka dengan cerdik menghindari menyebutkan nama Indonesia. Padahal, kemenangan itu adalah bukti nyata bahwa timnas Indonesia melesat naik 5 peringkat, dari posisi 130 ke 125 dunia, menjadikan mereka salah satu tim yang meraih kenaikan peringkat tertinggi pada bulan tersebut. Tim yang naik peringkat paling tinggi pada November ini mengalami lonjakan 5 peringkat, dari posisi 130 ke 125 dunia setelah kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Thairat tanpa menyebutkan timnas Indonesia secara langsung. Keengganan Thairat untuk memberikan pengakuan atas pencapaian luar biasa Indonesia ini sangatlah mencolok. Namun meskipun mereka mencoba mengabaikan fakta ini, satu hal yang tak bisa mereka elakkan adalah kenyataan bahwa Indonesia kini menjadi ancaman serius bagi Thailand dan Vietnam dalam peringkat FIFA ASEAN. Saat ini Thailand masih bertahan di posisi teratas peringkat FIFA ASEAN, namun hanya dengan posisi 97 dunia.
Sementara itu Vietnam berada di peringkat kedua dengan posisi 116 dunia dan Indonesia yang kini menduduki posisi 125 dunia semakin dekat untuk menantang dominasi Thailand dan Vietnam di kawasan ini. Tujuh pemain bintang yang bisa bawa timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Nomor 1 nilainya setara 670 miliar rupiah. Timnas Indonesia semakin mendekati impian untuk tampil di Piala Dunia 2026 dan peluang itu kini terbuka lebar. Hanya terpaut 1 poin dari Australia, yang kini menduduki posisi kedua di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Garuda hanya butuh sedikit lebih banyak tenaga untuk memastikan tiket ke turnamen paling bergengsi di dunia itu. Namun agar bisa bersaing di level tertinggi, skuad Garuda yang ada saat ini jelas membutuhkan tambahan kekuatan dari pemain-pemain luar biasa yang berpotensi meningkatkan kualitas tim. Inilah 7 pemain yang wajib dinaturalisasi untuk memastikan timnas Indonesia siap jadi ancaman di Piala Dunia 2026. 7. Miliano Jonathans dari Vitesse Arnhem. Lini depan timnas Indonesia memang sering menjadi sorotan dan Miliano Jonathans bisa jadi solusi sempurna. Dengan catatan impresif 8 gol dari 13 laga di Liga 2 Belanda musim 2024-2025, striker muda ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menambah daya gedor tim. Kehadirannya di timnas Indonesia pasti akan membuat lini serang Garuda semakin menakutkan. 6. Emil Audero dari Como 1907. Di posisi kiper, timnas Indonesia butuh sosok yang lebih dari sekadar seimbang dengan Maarten Paes. Emil Audero yang kini membela klub Serie A Como 1907 punya pengalaman lebih banyak dan kualitas yang tak perlu diragukan lagi. Dengan kehadirannya, Audero bisa jadi pesaing tangguh Paes untuk posisi penjaga gawang utama timnas Indonesia. 5. Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce. Fullback kiri Fenerbahce Jayden Oosterwolde menjadi buruan PSSI setelah mengaku sudah diajak bergabung. Meskipun ia masih menunggu tawaran dari timnas Belanda, jika timnas Indonesia berhasil menembus Piala Dunia 2026, Oosterwolde berpotensi bergabung dan melupakan impian memperkuat timnas Belanda. Kualitasnya sebagai bek kiri atau bek tengah kiri akan menjadi kekuatan besar bagi lini pertahanan Garuda. 4. Jairo Riedewald dari Royal Antwerp FC. Lini tengah timnas Indonesia juga butuh suntikan kualitas dan Jairo Riedewald bisa jadi tandem sempurna untuk Tom Haye. Gelandang berusia 29 tahun ini yang kini bermain di Royal Antwerp FC memiliki kemampuan teknik tinggi dan visi permainan yang luar biasa. Jika PSSI berhasil meyakinkannya untuk menjadi WNI, Riedewald bisa membawa keseimbangan yang dibutuhkan timnas Indonesia di sektor tengah. 3. Miljan Manhoef dari Stoke City. Miljan Manhoef adalah versi upgrade dari Miliano Jonathans. Winger kanan 22 tahun ini telah mencetak 5 gol dan 1 assist dalam 20 pertandingan bersama Stoke City musim ini. Kecepatan dan kemampuannya untuk menciptakan peluang membuatnya menjadi pemain yang sangat dibutuhkan untuk menambah variasi serangan Garuda. 2. Pascal Struijk dari Leeds United. Pascal Struijk adalah kunci untuk mengisi posisi vital di jantung pertahanan timnas Indonesia dalam formasi 3-4-3 ala Shin Tae-yong. Bek andalan Leeds United ini memiliki pengalaman hebat di Premier League dan Championship, menjadikannya pilihan sempurna untuk menggantikan Justin Hubner yang masih kesulitan mengontrol emosinya di lini belakang. Struijk akan memberikan kestabilan dan kekuatan yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. 1. Ian Maatsen dari Aston Villa. Inilah bintang yang paling dinanti. Ian Maatsen dengan harga sekitar 40 juta euro atau sekitar 670 miliar adalah pemain yang bisa mengubah wajah timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi, mulai dari fullback kiri hingga winger kiri, Maatsen akan menjadi kekuatan serangan yang luar biasa sekaligus penjaga pertahanan yang kokoh. PSSI harus berusaha keras untuk membujuknya memperkuat Garuda. Jika Maatsen bergabung, timnas Indonesia akan memiliki talenta yang mampu bersaing di level dunia.
Dengan pemain-pemain bintang ini, timnas Indonesia siap mengejutkan dunia. Jangan lewatkan perjalanan epik Garuda menuju Piala Dunia 2026. Gila! Emiliano Jonathans, bintang Belanda yang siap gemparkan timnas Indonesia meski bermain di Liga Kasta Kedua. Emiliano Jonathans, nama yang kini mulai menggema di telinga penggemar sepak bola Indonesia, tidak gentar dengan statusnya sebagai pemain di Kasta Kedua Liga Belanda Eerste Divisie. Meski berlaga di divisi yang jauh dari sorotan, ia memikat perhatian timnas Indonesia berkat kemampuannya yang luar biasa. Pemuda berbakat ini yang baru berusia 20 tahun benar-benar meledak dengan performa gemilang bersama Vitesse Arnhem. Buktinya dalam 15 pertandingan di Eerste Divisie 2024-2025, Emiliano berhasil mencetak 9 gol dan memberikan 4 assist yang menakjubkan. Meskipun ia hanya bermain di liga yang lebih rendah, status tersebut tidak menghalangi langkahnya menuju timnas Indonesia. Kelahiran Arnhem, Belanda pada 5 April 2004, Emiliano memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Bahkan kabarnya keluarganya dahulu tinggal di sekitar stasiun Depok Lama, kawasan yang legendaris di kota tersebut. Menariknya, Emiliano Jonathans dikabarkan masih merupakan keturunan dari marga Jonathans, salah satu dari 12 marga Belanda yang pernah menetap di Depok. Meskipun begitu, ia tetap menganggap karakteristik permainan kreatifnya yang menjadi daya tarik utama bagi timnas Indonesia, mengesampingkan statusnya sebagai pemain di divisi kedua. Emiliano sendiri menegaskan dalam wawancaranya dengan Football Zone, menurut saya, ini berkaitan dengan gaya bermain saya yang sangat kreatif. Timnas Indonesia sudah merekrut banyak pemain gelandang dan bek, tapi belum ada penyerang seperti saya penyerang yang bisa mencetak gol dan bermain di Belanda. Tentu saja, bukan pertama kalinya Eerste Divisie menghasilkan pemain yang kini memperkuat timnas Indonesia. Contoh nyatanya adalah Ivar Jenner dari Jong Utrecht dan Rafael Strijk yang sebelumnya berseragam ADO Den Haag sebelum bergabung dengan Brisbane Roar di Australia. Bahkan Emiliano Jonathans sendiri mengaku telah berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia mengenai statusnya di divisi kedua Liga Belanda. Dengan percaya diri, ia menanggapi memang mereka lebih memilih pemain dari Eredivisie. Tapi menurut saya lebih baik memiliki pemain yang tampil reguler di Eerste Divisie daripada yang hanya duduk di bangku cadangan di Eredivisie. Emiliano Jonathans pun tidak hanya berkutat di Eerste Divisie. Sebelumnya ia memiliki pengalaman bertarung di Eredivisie bersama Vitesse Arnhem pada musim 2021-2022 hingga 2023-2024 sebelum timnya terdegradasi ke divisi kedua. Dengan 19 penampilan dan total 212 menit bermain, ia menunjukkan bahwa dirinya siap menghadapi tantangan besar. Bahkan, dengan kontraknya yang habis pada Juni 2025, kabar terbaru menyebutkan bahwa beberapa klub Eredivisie seperti FC Twente, FC Utrecht, SC Heerenveen, dan Go Ahead Eagles tengah mengincarnya di bursa transfer musim dingin 2025. Emiliano Jonathans kini menjadi sorotan banyak pihak, dan siapa yang bisa menebak, ia bisa jadi bintang besar di timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pecah! Inilah rahasia mengapa Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk gagal gabung timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Kepala Badan Tim Nasional Sumarji akhirnya mengungkapkan alasan mengapa 3 bintang muda potensial Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk harus absen membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ternyata alasan utama di balik ketidakhadiran mereka adalah karena turnamen ini tidak termasuk dalam agenda resmi FIFA. Menurut Sumarji, kenyataannya adalah klub-klub tempat ketiga pemain ini bernaung Jong Utrecht, Wolves U21, dan Brisbane Roar tidak berkewajiban untuk melepaskan mereka, mengingat ASEAN Cup 2024 tidak tercatat sebagai turnamen resmi FIFA. Sebagai akibatnya, klub-klub tersebut memiliki hak penuh untuk menahan para pemain dan mereka tidak dapat dipaksa untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun situasi ini memprihatinkan, Sumarji menyatakan bahwa PSSI tidak akan mempermasalahkan keputusan klub.
Bahkan ia menambahkan bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah siap dengan berbagai alternatif pemain yang dapat menggantikan ketiga nama tersebut. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar 33 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menuju ASEAN Cup 2024 yang berlangsung dari 27 November hingga 5 Desember 2024. Namun hingga saat ini hanya 23 pemain yang hadir dan ketiga pemain yang diharapkan, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk, masih belum bergabung. Sumarji pun pasrah jika ketiganya tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda. Memang kita harus memahami bahwa ASEAN Cup 2024 ini berada di luar agenda resmi FIFA, ujarnya. Ia melanjutkan kalau turnamen ini tidak dalam agenda resmi FIFA, maka klub berhak untuk menahan pemainnya dan kami tak akan mempermasalahkan itu. Meski demikian, Sumarji menegaskan bahwa PSSI tidak pernah memandang remeh ASEAN Cup 2024. Ia mengingatkan bahwa meskipun turnamen ini bukan agenda FIFA, turnamen ini tetap merupakan ajang bergengsi di Asia Tenggara. Bahkan ia menambahkan bahwa PSSI memiliki target ambisius untuk timnas Indonesia, yakni setidaknya mencapai final atau lebih baik lagi merebut juara. Kami tidak mengecilkan arti turnamen ini karena ini adalah turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara, tegas Sumarji. Kami tetap punya target setidaknya final dan jika ada rezeki semoga bisa juara, ujarnya dengan penuh harap. Shin Tae-yong ungkap kebenaran mengejutkan. Timnas Indonesia akan hadapi ASEAN Cup 2024 tanpa punggawa terbaik, fans harus turunkan ekspektasi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan sebuah permintaan yang cukup mengejutkan bagi para penggemar Garuda menjelang keikutsertaan mereka di ASEAN Cup 2024. Meski turnamen yang digelar dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini sudah semakin dekat, Shin Tae-yong meminta para pendukung Timnas Indonesia untuk menurunkan ekspektasi mereka. Skuad Garuda akan berada di grup yang penuh tantangan bersama Myanmar, Filipina, Vietnam, dan Laos. Dan mereka akan memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan laga tandang melawan Myanmar pada 9 Desember 2024. Namun ada kabar yang mengejutkan, timnas Indonesia tidak akan tampil dengan kekuatan penuh. Alasan utamanya adalah karena ASEAN Cup 2024 bukan turnamen yang diakui secara resmi oleh FIFA yang membuat banyak pemain kunci Indonesia tak bisa dilepas oleh klub-klub mereka. Untuk bisa memanggil para pemainnya, PSSI harus bekerja keras dan berusaha keras membujuk klub-klub tersebut agar memberikan izin. Sebagai solusinya, Shin Tae-yong memilih untuk mengandalkan pemain muda di bawah usia 22 tahun untuk tampil di turnamen ini. Kecuali Asnawi Mangkualam yang berusia lebih dari 23 tahun dan tetap dipanggil. Shin Tae-yong juga mengundang 7 pemain yang bermain di luar negeri, namun hanya 5 yang sudah bisa dipastikan akan bergabung ke pemusatan latihan. Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh sudah dipastikan akan bergabung, namun ada 1 pemain yang absen di fase grup ASEAN Cup 2024. Rafael Strijk, penyerang Brisbane Roar, baru akan dilepas oleh klubnya untuk babak semifinal dan final. Sedangkan Ivar Jenner dan Justin Hubner masih belum mendapatkan konfirmasi kapan mereka akan dilepas oleh klub masing-masing. Shin Tae-yong pun menyatakan dengan tegas bahwa meskipun ada beberapa pemain yang siap bergabung, masih ada keraguan besar mengenai pemain lainnya. Kelihatannya memang tidak mudah. Arhan, Asnawi, Marcelino pasti bisa bergabung, ujar Shin Tae-yong, tapi sisanya belum tentu, tambahnya dengan nada yang lebih realistis. Dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi, Shin Tae-yong merasa tertekan oleh ekspektasi tinggi dari para supporter yang menginginkan Indonesia menjuarai ASEAN Cup 2024. Namun, ia meminta para penggemar untuk lebih realistis. Ya, itu jadi beban saya sebenarnya, kata Shin Tae-yong. Fans pasti ingin juara, tapi kita bukan timnas senior. Ini pun timnas U22. Jadi kami cukup kesulitan dalam hal pemanggilan pemain, ungkapnya. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan, jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi.
Sumarji buka suara. Timnas Indonesia tak kejar juara ASEAN Cup 2024, ini target mengejutkan yang harus dicapai. Manajer Timnas Indonesia Sumarji baru-baru ini membuka tabir mengenai ambisi PSSI terhadap keikutsertaan skuad Garuda di ASEAN Cup 2024. Dalam pernyataannya, Sumarji menegaskan bahwa PSSI tidak menargetkan gelar juara yang tinggi untuk Timnas Indonesia di ajang bergengsi ini. Alih-alih mengejar kemenangan, fokus utama mereka adalah regenerasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri akan memulai perjalanan mereka di ASEAN Cup 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Di bawah komando pelatih Shin Tae-yong, skuad Garuda akan tampil dengan banyak wajah baru, karena sebagian besar pemain senior yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak dipanggil. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil banyak pemain muda, terutama yang masih di bawah usia 22 tahun. Meski banyak mengandalkan pemain muda, Sumarji menegaskan bahwa PSSI tetap memiliki target jelas untuk turnamen kali ini, meskipun bukan untuk meraih trofi juara. Fokus utama mereka adalah pada regenerasi tim, menjadikan ASEAN Cup 2024 sebagai titik balik dalam membentuk generasi baru untuk Timnas Indonesia Senior. Dengan komposisi skuad yang mayoritas terdiri dari pemain muda, ASEAN Cup 2024 diharapkan menjadi ajang untuk mengasah kemampuan mereka sambil membangun fondasi yang kuat untuk masa depan Timnas Indonesia. Sebuah langkah strategis yang tak hanya berfokus pada hasil sesaat, tapi juga pada pembentukan tim yang lebih tangguh di masa mendatang. Kisah tragis Nathan Chu Aon di Swansea, apakah Januari 2025 akan menjadi akhir perjalanan menyedihkan ini? Media Inggris Football League World kini tengah mengarahkan sorotan tajamnya kepada masa depan Nathan Chu Aon di Swansea City. Nama besar gelandang Timnas Indonesia itu yang diharapkan bisa menjadi bintang di Liga Inggris, kini berada di ambang pintu keluar dari klub asal Wales tersebut pada Januari 2025. Sebuah prediksi yang mengkhawatirkan mengingat minimnya kesempatan bermain yang didapatkan Nathan sejak bergabung pada musim panas 2023. Sejak datang dengan harapan besar, perjalanan Nathan Chu Aon di Swansea City bisa dibilang sangat mengecewakan. Pemain berusia 22 tahun itu hanya tampil dalam 3 pertandingan di musim 2024-2025 dengan durasi bermain yang sangat minim. Bahkan dalam kemenangan 3-0 Swansea atas Preston di Championship pada 17 Agustus 2024, Nathan hanya mendapatkan waktu bermain selama 2 menit. Sebuah pemandangan yang tentu saja jauh dari ekspektasi banyak pihak. Tak hanya itu, perjalanan Nathan di Piala Liga Inggris 2024-2025 juga tak lebih baik. Dalam 2 laga yang dijalaninya melawan Gillingham FC dan Wycombe, ia juga tak diberi kesempatan bermain penuh, yang semakin memperlihatkan betapa sulitnya bagi sang pemain untuk menembus tim utama Swansea. Sebuah ironi besar mengingat ia adalah pemain yang sebelumnya tampil reguler di Eredivisie bersama Excelsior Rotterdam. Setelah hampir 1,5 musim di Swansea City, Nathan Chu Aon tampaknya masih belum bisa menembus tim utama secara reguler setelah menghadapi awal yang sangat sulit dalam sepak bola Inggris. Tulis Football League World dengan nada pesimis. Mereka juga mencatatkan bahwa pemain internasional Indonesia kelahiran Belanda ini hanya bermain dalam 3 pertandingan. Dengan satu-satunya penampilan liga yang tercatat adalah saat ia bermain sebentar melawan Preston North End pada Agustus. Football League World juga menyoroti kontrak Nathan yang ditandatangani pada musim panas 2023 setelah ia sukses tampil reguler di Eredivisie. Namun segalanya terasa begitu berbeda setelah ia mendarat di Wales Selatan. Segalanya belum berjalan lancar baginya, tulis media tersebut menyebutkan bahwa perjalanan Nathan di Swansea jauh dari harapan. Dengan bursa transfer Januari yang semakin dekat, masa depan Nathan di Swansea City semakin suram. Football League World memprediksi bahwa Nathan mungkin akan mencari jalan keluar dari klub tersebut, baik dengan status pinjaman ataupun permanen. Setelah hanya bermain selama 142 menit sejak dimulainya musim kompetisi 2023-2024, Chu Aon mungkin akan mengincar kepindahan, tulis mereka dengan yakin.
Perekrutan Nathan Chu Aon gagal memenuhi harapan klub. Dan jika bukan karena sorotan luar biasa dari pendukung Indonesia di media sosial, mungkin tak ada yang akan ingat bahwa dia masih ada di klub ini. Lanjut, Football League World menambah keprihatinan mengenai masa depan Nathan di Swansea. Dengan semakin dekatnya Januari 2025, masa depan Nathan Chu Aon di Swansea City berada di ujung tanduk. Apakah ia akan tetap dipertahankan atau justru dilepas oleh klub Inggris itu? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan Nathan di Swansea kini berada di titik terendah yang penuh ketidakpastian. Dukungan gila dari Indonesia bikin Mas Hilgers merasa jadi bintang dunia. Begini perasaannya main untuk tim Garuda. Mas Hilgers, bek muda berbakat yang kini membela FC Twente di Belanda, tak bisa menyembunyikan rasa luar biasa yang ia rasakan bermain untuk timnas Indonesia. Baginya dukungan tak terhingga dari masyarakat Indonesia adalah energi super yang membuatnya merasa begitu istimewa dan dihargai. Meskipun baru menjalani 2 laga bersama timnas Indonesia, yaitu melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024, pengalaman yang ia rasakan sangat mendalam dan memotivasi. Saat berbicara mengenai apa yang paling membuatnya terkesan dan bangga bermain untuk timnas Indonesia, Mas Hilgers mengungkapkan perasaan yang begitu emosional. Ia merasa seperti seorang superstar berkat dukungan luar biasa yang datang dari Indonesia. Jika bicara soal dukungan dari negara dan bagaimana orang-orang di sana menunjukkan kebanggaan yang sangat besar terhadap timnas, itu adalah hal terbaik. Itu membuat saya merasa begitu spesial bermain untuk timnas Indonesia, kata Mas dengan penuh rasa syukur. Apa yang membuat Mas semakin merasa luar biasa saat mengenakan seragam timnas Indonesia adalah kenyataan bahwa negara asal ibunya itu, Indonesia, adalah negara besar yang dihormati dan begitu kuat. Sesuatu yang begitu terasa saat ia berada di tengah-tengah tim Garuda. Bermain untuk negara itu adalah perasaan yang luar biasa dan setiap momen yang menyertainya begitu berarti, tambahnya dengan penuh rasa terharu. Indonesia adalah negara besar, saya sudah sering mengatakannya. Anda bisa merasakan betapa besar negara ini hanya dengan melihat media sosial dan atmosfer yang ada di tim. Rasanya sangat spesial bermain untuk negara yang begitu besar dan penuh semangat, lanjutnya, mengungkapkan rasa cinta dan bangga yang membara di dadanya. Meskipun ia harus absen dalam pertandingan FIFA Match the November 2024 melawan Jepang dan Arab Saudi, Mas Hilgers dipastikan akan kembali tampil membela tim Garuda pada Maret 2025. Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Mas siap memberikan segalanya untuk timnas Indonesia yang semakin bersinar. Dengan semangat yang membara dan dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia, Mas Hilgers sudah pasti siap menjadi pahlawan baru di hati para penggemar sepak bola tanah air. Shin Tae-yong bikin keputusan mengejutkan. Kenapa timnas Indonesia pilih TC di Bali dan bukan Jakarta? Masalah lapangan latihan yang tak memadai di Jakarta ternyata menjadi faktor kunci keputusan mengejutkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk memilih Bali sebagai tempat pemusatan latihan timnas Indonesia menjelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Shin Tae-yong yang sangat peduli dengan kualitas fasilitas latihan merasa sangat kecewa dengan kondisi lapangan di Jakarta yang dinilai tidak cukup memenuhi standar untuk persiapan tim. Karena alasan itulah Jakarta harus rela kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah TC Timnas Indonesia. Sejak 28 November 2024, skuad Garuda telah memulai TC mereka di Bali United Training Center yang memiliki lapangan dengan kualitas luar biasa. Shin Tae-yong sendiri mengungkapkan bahwa kondisi lapangan di Bali sangat jauh lebih baik, sementara Jakarta minim lapangan yang bisa digunakan untuk latihan intensif. Lihat saja, lapangan di sini sangat bagus, sedangkan di Jakarta lapangannya tidak terlalu banyak, ujar pelatih asal Korea Selatan itu dengan nada tegas.
Selain itu, Sintayong juga memberi pujian setinggi langit kepada klub Bali United yang telah menyiapkan lapangan dengan sangat baik untuk mendukung persiapan timnas Indonesia. Ia juga mengapresiasi langsung pemilik Bali United, Peter Tanuri, yang telah memberikan dukungan luar biasa untuk timnas. Bali United telah membangun lapangan dengan sangat baik dan Pak Peter Tanuri telah banyak membantu timnas kita, ungkap Sintayong mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sebanyak 33 pemain telah dipanggil untuk menjalani TC di Bali. Namun jumlah ini nantinya akan dipangkas menjadi hanya 23 pemain yang akan dibawa ke turnamen, yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 ini akan dimulai pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dan timnas Indonesia akan tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Perjalanan timnas Indonesia dimulai dengan laga tandang melawan Myanmar pada 9 Desember 2024 di Stadion Thuona, disusul pertandingan melawan Laos pada 12 Desember 2024. Keputusan Sintayong untuk memilih Bali menunjukkan betapa seriusnya persiapan timnas Indonesia dan bagaimana mereka ingin memastikan segala sesuatunya berjalan dengan sempurna untuk mencapai target yang telah ditetapkan.